Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita akan mengangkat satu ayat. Satu ayat tentunya seperti biasa harus ada minimal satu ayat juga lah. Setiap ada kajian itu satu ayat itu jangan berdiri sendiri, karena nanti bisa terjebak pada subjektivisme, dalam arti menafsirkannya menurut pribadi gitu. Walaupun atau kalaupun satu ayat yang lain itu belum cukup melengkapi secara keseluruhan, setidaknya arahnya sudah ada gitu. Ibaratnya itu belum nyampe tapi arahnya sudah ada gitu, minimal itu ya. Jadi jangan dibiasakan, jadi walau ada kan di hadis itu, sampaikanlah walau satu ayat. Satu ayat itu, yang dimaksud satu ayat itu dia saling berkait, bukan satu ayat tok terus sisanya itu bukan ayat. Artinya bukan berarti yang menafsirkan kita sendiri gitu, yang mengasumsikan kita sendiri, harus ada ayat lain yang menafsirkan atau yang mendukung gitu. Itu makna dibalik hadis itu ya. Nah sekarang kita lihat surat ke-61 As-Saff adalah surat As-Saff ya, ayat ke-8 ya. 61 ayat 8. Kita lihat dulu ya, sambil diterjemahkan. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Yuriduna dari aroda, yuridu, irodatan. Master mimnya murodan ya. Dia menggunakan patah tanwin karena ditulis dalam posisi masdar gitu. Artinya menginginkan atau ingin. Nanti pelakunya ini ya, dari muridun menjadi muridun. Berarti yang ingin atau yang menginginkan. Sudah menjadi bahasa Indonesia kan. Seorang murid itu adalah yang ingin, yang menginginkan. Kedua-duanya murid gitu maksudnya. Ya kan? Dilihat dari apa? Dilihat dari allamal Quran. Allamal insana malam ya'lam. Dia, Allah, telah mengajarkan Al-Quran. Mengajari manusia apa yang dari belum tahu menjadi tahu. Jadi manusia yang belajar itu menjadi tahu karena ingin tahu. Yang mengajarkan pun ingin menyampaikan, ada rasa ingin kan? Ingin menyampaikan, ingin mengajarkan. Timbul dari mana rasa ingin itu? Dari perintah gitu. Orang kalau merasa diperintah pasti timbul keinginan. Itu urutannya ya, secara psikologi ya. Ilmu psikologi, jalannya kesadaran manusia. Jadi yuriduna, dia bentuknya merupakan kata kerja sedang bersubjek hum ya. Kan dari aroda yuridu, nanti yuridunya ditafsir ke 14. Yuridu, yuridani, yuriduna, turidu, turidani, yuridna. Turidu, turidani, turiduna, turidina, turidani, turidna, uridu, nuridu ya. Jadi subjeknya apa? Hum ya. Yuriduna hum, mereka. Liyutfi'u, nah liyutfi'u ini dari atfa'a yutfi'u itfa'an, artinya memadamkan. Di sini ada li ya.
Li ini tidak bisa langsung digandeng dengan kata kerja karena fungsi li ini bisa langsung berfungsi, maksudnya itu untuk kata benda, yaitu mengkasrohkan akhir. Tapi kalau dia digandeng dengan kata kerja, maka kata kerjanya itu harus dibendakan terlebih dahulu dengan menggunakan an ya, yang tidak tersebut di sini. Jadi di sini posisinya fathah ya, fathah akhir ya. Karena ada an, bukan karena li ya. Jadi di sini kata kerja yang dibendakan namanya. Dan itu sekaligus menjadi objek dari yuriduna. Ya. Kalau dalam bahasa, kalau ini kan kata kerja, ini kata kerja juga, tapi di sini jadi objek gitu. Jadi objek dari ini. Saya ingin mengurus. Saya ingin mengurus tuh, kalau dalam bahasa Indonesia itu mengurusnya itu kata kerja gitu. Tapi kalau dalam bahasa Al-Quran, ingin itu kata kerja, mengurus itu kata benda. Gitu. Jadi mereka ingin memadamkan. Nah, ini juga ada objek. Objek dari yudfi'u gitu. Nurullahi, nur ya, atau pantulan terang ya. Kelihatan di sini kan fathahnya ini sebagai objek dari yudfi'u gitu. Bi afwahihim. Afwahihim ini bentuk jamak dari famun ya. Mulut. Karena dibentuk 5, pemecahannya seperti ini. Famun ditambah huwa atau digandeng huwa menjadi fuhu. Bentuk doma, bentuk fathahnya fahu. Bentuk kasrohnya fihi. Asalnya famun plus huwa. Bentuk doma fuhu, fathah fahu, kasroh fihi. Jamaknya juga begitu. Afwahuhum itu bentuk doma. Afwahahum bentuk fathah. Afwahihim bentuk kasroh. Nah, ini bentuk kasroh karena ada bi sebagai huruf jarnya ya. Bi afwahihim. Artinya mulutnya. Jadi dengan mulut mereka, maksudnya komentar ya. Dari mana kita bisa lihat komentar atau provokasi dari ayat yang sudah pernah dibahas ya? Ayat apa itu? Bunyinya alam taro. Ini contoh aja ya, satu ayat yang tadi di awal saya bilang harus ada minimal satu ayat yang mendukung atau yang relevan atau relasi ya. Ada relasinya gitu. Alam taro ilal ladzina utu nasiban minal kita ya. Tidakkah Anda dengan pandangan ilmiah, dengan ajaran Rasul melihat kepada orang-orang yang diberi bagian dari kitab? Yu'minuna bil jibti wat toguti mereka, kembali ke tadi ya, mereka itu adalah yang aladzina utu nasiban minal kitab, orang-orang yang diberi bagian dari kitab, berpandangan dan bersikap hidup menurut ajaran jibti dan togut. Jibti dan togut itu pelaku ya. Jibti dan togut. Wayakuluna, nah di sini wayakuluna kan perkataan kan. Wayakuluna. Wayakuluna.
lillazina kafaru haula'i ahda. Haula'i ini yang dimaksud adalah jibti dan togut gitu. Orang-orang ini lebih berpedoman banding minal ladzi na amanu sabila. Amanu sabilan. Ulang ya. Alam taro ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Tidakkah Anda melihat dengan pandangan ilmiah dengan ajaran Rasulnya kepada orang-orang yang diberi bagian dari kitab. Mereka, orang-orang yang diberi bagian dari kitab itu berpandangan dan bersikap hidup dengan atau menurut ajaran jibti dan togut. Serta wayaquluna, gimana? Idealis, naturalis. Jibti itu kan perdukunan, maksud idealis dia. Wa yaquluna lilladzina kafaru. Mereka itu siapa, yang mana? Ini alladzina utul nasiban minal kitab tadi ya. Berkata, itu dalam konteks di sini adalah memprovokasi ya. Berkomentar juga kan, berarti kan sama aja kan, kepada orang-orang yang bersikap negatif terhadap dakwah Quran menurut sunnah Rasul. Jamak tapi di sini kan. Orang-orang ini, jibti dan togut itu maksudnya adalah yang lebih berpedoman dibanding orang-orang yang berpandangan beriman ya. Diukur dari sabila, jalan kehidupan. Ini maksud saya mau bawa ke sini. Dengan afwahihim, jadi dengan wayaquluna lilladzina kafaru haula'i ahda minalladzina amanu sabilan, itu ingin memadamkan nur Allah gitu. Sedangkan Allah sendiri dengan fungsi ajaran Rasulnya adalah mutimun, dari atama yutimu, dari tama ya, tamat atau selesai ya. Pindah wazan ke af'ala yuf'ilu if'alan menjadi atama yutimu itmaman, menamatkan atau menyempurnakan, menamatkan. Sedangkan Allah dengan fungsi ajaran menurut Rasulnya adalah yang menamatkan, ini menyempurnakan, selesai itu. Jadi nah, ini juga bisa kita lihat Allahu mutimmu nurihi ini, walau karihal kafirun, walaupun para pelaku negatif atau orang-orang kafir membenci, itu bisa kelihatan dari surat yang pernah juga kita bahas ya. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu. Jadi wallahu mutimmu nurihi itu menyempurnakan tujuan liyudhhirahu ala dini kulihi gitu. Oleh sana kan misi Rasul dengan huda gunanya untuk mengunggulkan dinul Islam itu atas din seluruhnya. Sama aja kan dengan Allah menyempurnakan atau menyelesaikan atau menamatkan nurnya itu. Jadi yang dimaksud dengan nurnya itu adalah jadi dinul Islam ya. Waraditu lakumul Islam Madinah. Itu udah 4 ayat atau 3 ayat tadi ya. Jadi saya bilang kan minimal 1, walaupun
belum sempurna, tetapi sudah ada arah gitu. Apalagi 2 atau 3 dan seterusnya sampai sempurna, kita sudah mendapatkan pengertian yang bulat ya. Jadi yang dimaksud dengan memadamkan nur Allah dengan komentar-komentar mereka itu adalah contohnya ini ya. Yang mendapat atau diberi bagian dari kitab itu memprovokasi orang-orang kafir. Provokasinya apa? Jibti dan togut itu adalah lebih berpedoman dibanding orang-orang beriman, diukur dari jalan kehidupan. Itu komentarnya. Sedangkan Allah mutimu adalah yang, jadi walaupun mereka itu membenci, mengomentari negatif segala macam, Allah tetap gitu. Tetap menyelesaikan atau menamatkan nurnya ini gitu. Ya kan, walaupun membenci kan. Artinya kalau dari huwaladzi arsala rasulahu, semua rasul yang Allah utus itu semua tamat gitu. Perihal misi ya. Dalam kaitan dengan misi itu adalah liyudhhirahu 'alad din itu. Itu yang maksudnya. Jadi selesai. Semua itu menyelesaikan lah gitu loh. Menyelesaikan misi. Kaitan dengan kita ini apa? Kita melaksanakan dakwah Quran menurut Rasul. Kok dari dulu nggak selesai gitu? Ini yang salah siapa? Apakah konsep dalam Al-Qur'annya dengan data-data dan fakta di lapangannya sudah ada yang salah, ataukah kitanya gitu? Haruslah kembali ke diri kita. Kenapa kita belum menyelesaikan gitu? Seharusnya itu sudah tamat nih. Sudah selesai gitu. Selesai dalam arti terjadi yang namanya wa yauma naba'asu min kulli ummatin syahidan, ya kan? Summala yu'zanu lil ladzina kafaru walahum yusta'tabun. Pada periode di mana kami bangkit seorang pembela dari tiap-tiap umat, ya kan? Min kulli ummatin, dari tiap-tiap umat. Summala yu'zanu, kemudian orang-orang kafir itu tidak diberi izin, ya kan? Tidak diberi izin lagi, walahum yusta'nabun, dan mereka juga tidak diminta kerelaan ya. Tidak diminta kerelaan. Itu yang dimaksud dengan misi Rasul sampai gitu. Penyempurnaannya sampai di situ. Artinya itu sudah masuk bagian fid dunia hasanah gitu. Jadi gerbangnya itu di situ gitu. Gerbang fid dunia hasanah itu di situ. Secara menyeluruh ya, fid dunia hasanah, bukan pribadi lagi, bukan keluarga lagi, bukan bangsa lagi, tapi antar bangsa gitu. Itu namanya sempurna. Intinya berarti walaupun mereka benci, walaupun mereka berkomentar negatif, Allah tetap menamatkan nurnya. Allah tetap menyelesaikan misi Rasul tadi. Dalam arti semua Rasul berarti tamat gitu. Itu poin yang mesti kita ambil ya. Ya, menang lah, bisa dibilang gitu. Selesai lah. Tugasnya itu selesai. Di mana selesainya? Ya sudah mencapai fid dunia hasanah gitu. Kalau fil akhirati hasanah jangan ditanya, otomatis ya kan? Gitu. Bisa ditangkap ya maksudnya. Artinya jangan putus asa, maksud saya itu. Jangan putus asa kita, karena kan dakwah ini tidak steril ya. Tidak steril. Tentunya banyak sekali aral rintangan yang kita hadapi dan akan kita hadapi berikutnya. Itu semakin berat nanti yang kita hadapi itu. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Jadi poinnya gitu ya, ayat pendek bisa langsung dihafal. Jadi di sini kelihatan ini memadamkan nur yang dikatakan
memadamkan nur Allah dengan mulut mereka itu larinya ke sini bisa komentar dia kepada orang kafir dalam memprovokasi orang kafir bahwa jibti dan togut itu lebih berpedoman daripada orang-orang beriman. Itu salah satunya ya, biafwahim. Nah, Allah yang menyempurnakannya itu walaupun mereka benci tetap menyempurnakannya itu dilihat dari ayat itu tadi, waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuthirahu 'alad dini kullihi. Jadi setiap rasul itu tamat misinya. Tamat misinya. Artinya mencapai fid dunya hasanah gitu. Kalau fil akhirati hasanah jangan tanya, sudah otomatisasi. Jadi target yang mau dicapai itu di permulaan adalah fid dunya hasanah gitu. Nah, kita belum. Kenapa belum? Itu masalahnya di kita gitu. Iya, kan belum. Kan masih begini-gini aja kita ini. Belum. Tergantung kita sama kita gimana. Ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada, kita akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.